Baru-baru ini, pemerintah China mengadakan pertemuan Komite Tetap Politbiro untuk mendengarkan laporan tentang pencegahan dan pengendalian pandemi COVID-19, yang menyatakan bahwa mereka telah mencapai kemenangan yang berdampak dalam pencegahan pandemi, dan mendapatkan pengakuan dari masyarakat atas keputusan-keputusan anti-pandemi. Komentar-komentar yang relevan telah menimbulkan ejekan dari para netizen, banyak di antaranya berseru, sungguh pemerintah yang tidak tahu malu. Menurut saluran media pemerintah China, CCTV, Komite Tetap Politbiro Komite Sentral China mengadakan pertemuan pada tanggal 16 Februari untuk mendengarkan laporan tentang pencegahan dan pengendalian pandemi COVID-19. Sekretaris Jenderal China Xi Jinping memimpin rapat tersebut dan menyampaikan pidato penting. Konferensi tersebut menyatakan bahwa, selama 3 tahun terakhir, Komite Sentral Partai telah selalu mengutamakan rakyat, mengutamakan kehidupan manusia, bersatu, dan memimpin rakyat seluruh negeri untuk memerangi pandemi bersama dengan tanggung jawab sejarah yang besar dan tekad strategis yang kuat. PKC telah berhasil menghindari penyebaran luas jenis virus yang sangat patogen dan sangat mematikan, sambil secara efektif menjaga keselamatan hidup dan kesehatan massa rakyat. Pertemuan tersebut menekankan bahwa sejak November tahun 2022, seputar melindungi kesehatan dan mencegah gejala parah, masa transisi pencegahan pandemi yang stabil telah berhasil dilaksanakan dalam waktu yang relatif singkat. Lebih dari 200 juta orang telah didiagnosis dan diobati. Hampir 800.000 kasus parah telah ditangani secara efektif, dipertahankan pada tingkat terendah di dunia, dan mencapai kemenangan yang menentukan dalam pencegahan dan pengendalian pandemi. Pencapaian ini menjadikan Tiongkok sebagai negara dengan populasi tinggi yang berhasil mengatasi pandemi, menciptakan keajaiban dalam sejarah peradaban manusia. Mengenai diagnosis penyakit dan aspek lainnya, langkah-langkahnya sangat efektif, diakui secara luas dan telah mencapai dampak yang signifikan. Dengan komentar di atas, seorang netizen berkomentar, bahkan jika suatu saat mereka gagal, apakah mereka akan mengatakan bahwa mereka telah berhasil runtuh? Pandemi di China telah berlangsung selama 3 tahun, kebijakan penguncian ekstrim, nol COVID, pemerintah ini telah menyebabkan bencana sekunder muncul secara berurutan. Pemerintah telah lama melupakan pemandangan orang-orang yang saling bertengkar untuk membeli makanan di tengah malam di Wuhan, Xi'an, Shanghai, dan tempat-tempat lain. Selama penguncian kota, orang-orang yang kelaparan dan orang-orang yang putus asa melompat dari gedung-gedung. Setelah tanggal 8 Desember tahun lalu, rumah sakit dan krematorium di seluruh negeri kelebihan beban, dan orang-orang sangat menderita. Menurut Vision Times, oleh karena itu, banyak netizen yang mencemooh pengumuman resmi pemerintah tentang kemenangan yang menentukan dalam pencegahan pandemi. Netizen telah meninggalkan komentar-komentar bernada mengejek, saya tertawa lama sekali menonton berita ini, kontrol tertutup, menang, terbuka, juga menang, China menang berkat penutupan terpanjang di dunia. Yang lainnya dengan penuh semangat, partai kita pasti telah memenangkan kemenangan demi kemenangan dalam 100 tahun terakhir. Partai kita akan selalu berjalan di jalan kemenangan yang dipenuhi dengan mayat-mayat rekan senegaranya. Selamanya besar, mulia, dan benar. Saya ingin muntah saat menonton berita ini. Beberapa netizen lainnya menulis, dari kemenangan ini menuju kemenangan yang lebih besar. Sang juara dunia tak tahu malu. Apakah ini masih membutuhkan pertemuan? Bukankah seharusnya sudah diketahui 3 tahun yang lalu? Lelucon lainnya, seorang pasien kanker meninggal dunia setelah 3 tahun berjuang melawan kanker, dikremasi menjadi abu, dan ditempatkan di dalam guci. Saya telah mencapai kemenangan. Ini adalah kemenangan yang penting dan menentukan dalam pertempuran melawan kanker karena semua kanker dalam tubuh saya telah dihancurkan selama proses kremasi. Yang lain mengejek pernyataan sombong pemerintah, setiap pikiran berubah menjadi ide besar. Setiap tindakan mulut terbuka berubah menjadi teori revolusioner. Setiap tatapan berubah menjadi kepedulian yang hangat. Setiap tepukan tangan berubah menjadi kemenangan bersatu. Setiap angkat tangan berubah menjadi persetujuan dengan suara bulat. Setiap lambaian tangan berubah menjadi arah yang benar. Setiap langkah kaki adalah kemajuan besar. Setiap pertemuan adalah pencapaian yang gemilang. Setiap lagu yang dinyanyikan adalah gambar sinar matahari yang cerah. Selama 3 tahun pandemi di China, pihak luar selalu mempertanyakan data pandemi yang dipublikasikan oleh pemerintah China, dan merayakan kesedihan dan kehilangan masyarakat karena pandemi telah lama menjadi lelucon besar di komunitas internasional. Menurut berita RFA pada tanggal 28 Februari tahun 2020, para pejabat China mengumumkan bahwa pandemi COVID-19 tampaknya membaik. Namun, ketika virus masih menyebar dengan kuat di seluruh dunia, pemerintah China telah segera mengedit dan memproduksi sebuah buku baru berjudul Bangsa Besar Melawan Pandemi. Buku ini menyoroti kepemimpinan pemerintah China dan sistem sosialis dengan karakteristik China. Laporan oleh kantor berita pusat Taiwan pada tanggal 18 Maret tahun 2020 juga menunjukkan bahwa, setelah pandemi COVID-19 merebak di Wuhan, pihak berwenang China meluncurkan kampanye promosi besar-besaran untuk menciptakan citra negara besar yang memerangi pandemi di dalam dan luar negeri dan memperkuat posisi pemerintah.
Namun, kepercayaan yang telah hilang dari masyarakat China karena kesalahan penanganan pemerintah terhadap pandemi hampir tidak dapat dipulihkan dengan propaganda energi positif.